Ketemu lagi dengan saya, salam investasi, yo yo yo. Dengan Yosi Girsang, kali ini kita akan mengambil tema atau topik diskusi kita tentang analisa PT Aneka Tambang Tbk ya. Judulnya Anda bisa baca tulisannya atau tulisannya yang lengkap di Anda masuk ke tagar.id, Anda tinggal ketik Aneka Tambang gitu ya. Nah, nanti di sini ada tulisannya. PT Aneka Tambang salah urus, harga saham turun terus. Ya, bisa juga Anda lihat di website saya sendiri, yosugirsang.com. Nanti juga Anda bisa lihat di Spotify ya. Nah, Anda bisa masuk contohnya di sini Spotify. Ya, nanti juga akan saya tambahkan untuk analisa Aneka Tambang. Ya, sekarang belum, nanti akan ada pasti. Jadi setelah ini selesai akan saya upload juga. Oke, ini saya dulu. Nah, kalau kita masuk ke websitenya Aneka Tambang, jadi teman-teman bisa masuk ke website Aneka Tambang. Nah, di sini Aneka Tambang. Kalau Anda searching di Google itu paling atas. Dan ulasan saya ini ternyata kalau Anda masuk ke Google itu masuk di page pertama, di halaman pertama. Jadi Anda juga bisa sebenarnya dengan mengetik Aneka Tambang, ulasan saya ini juga Anda bisa baca. Juga masuk top stories yang mana sebelumnya masuk top stories ya. Top stories itu maksudnya dalam waktu kurang lebih 48 jam ya. Itu apakah banyak dibahas di apakah orang-orang banyak mencari dan banyak membaca dari tulisan tersebut. Itu makanya masuk top stories di Google. Sebelumnya di Instagram saya juga saya sebutkan bahwa masuk selama kurang lebih 48 jam. Nah, kita masuk dulu ke Aneka Tambang, antam.com. Jadi mungkin belum semua tahu bahwa Aneka Tambang ini mungkin yang paling terkenal dengan produknya yaitu logam mulia. Dan ternyata Antam tidak hanya memproduksi emas, ya. Antam ini berdiri sekitar tahun 68 ya. Jadi masuk 2020 ini sudah 52 tahun dan termasuk badan usaha milik negara. Nah, ini kenapa saya bahas? Karena banyak orang berpikir bahwa kalau kita invest di saham, pilih aja yang BUMN, sudah pasti akan bagus dan untung. Nah, di sini saya terus terang tidak memberikan rekomendasi, tapi pada intinya membedah perusahaan ini sebenarnya apakah badan usaha milik negara itu otomatis akan sehat atau jangan-jangan tidak demikian adanya. Ya. Nah, balik ke sini dulu. Jadi kalau kita baca di websitenya Antam, ya, antam.com, kegiatan Antam itu mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas, ya, ini biji nikel, ferronikel, ya, turunan dari nikel juga ini, emas, perak, boksit, dan ada sedikit batu bara, ya. Dan Antam itu sudah kan tadi berdiri tahun 68 ya, sudah juga memiliki customer atau konsumen yang loyal di Eropa dan Asia. Nanti kan kita lihat berapa banyak yang diekspor juga oleh Antam ke luar negeri. Ya. Nah, ini jelas tentang Antam, punya visi untuk menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam, dan misinya yang ini menghasilkan produk-produk berkualitas, mengoptimalkan sumber daya untuk mengutamakan keberlanjutan, sustainability, dan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan. Karena yang namanya kita menambang pasti ada mengganggu ekosistem lah. Nah, setelah itu kan tentu harus perlu recovery untuk menjaga kesinambungan dari lingkungan. Kemudian memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Nah, ini yang poin yang juga perlu kita lihat. Ya, tentunya sejalan dengan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir untuk meningkatkan kompetensi dari dan kesejahteraan karyawannya. Ya, gitu.
kurang lebihnya. Nah, ini Anda bisa baca juga ya, dan berita-beritanya juga. Kalau saya buka tentang perusahaan sedikit, nah ini juga Anda bisa baca military tahun 68 berdiri ya, lengkap sekali ya, sampai akhirnya menawarkan 35% tahun 97 masuk ke Bursa Efek Indonesia. Kemudian dengan dana tersebut digunakan untuk untuk ekspansi ataupun untuk mengeksplor di tambang nikel di Pulau Bugi. Di sini tambang nikel juga di Tanjung Buli ya. Kemudian masuk ke bursa saham Australia ya mulai tahun 99. Kemudian masuk statusnya di ASX listing dengan ketentuan yang lebih ketat. Ini kalau Anda mau gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini lengkap. Kalau Anda mau melihat laporan keuangan, masuk ke sini, transparansi informasi. Ya, misalkan laporan keuangan di sini bisa Anda klik. Saya paling senang juga untuk melihat di presentasi ke investor karena biasanya lebih saya udah download yang ini ya. Nanti kita download lagi bisa. Ini laporan kuartal ketiga, jadi analisa kita sampai laporan ke kuartal ketiga 2019 karena yang di 2019 full year itu belum keluar. Nah, kalau kita lihat bahwa Antam itu sudah mengekspor ke Korea Selatan, Cina, India, Taiwan, dan beberapa negara ASEAN di Asia Tenggara. Ini sudah saya jelaskan tadi, dan kalau kita lihat proporsi dari penjualan atau sales dari Antam yang mana di 9 bulan 2019 itu totalnya 24,54 triliun rupiah ya, itu 71%-nya atau 17,52 triliun itu untuk sales di lini usaha emas, gold, silver, dan precious metal refinery service ya, yang hubungannya ke emas dan perak tadi. Kemudian yang kedua terbesar adalah ferronikel sama nikel, nickel ore itu sebesar 25% atau dalam rupiah sekitar 6,1 triliun. Kemudian yang ketiga bauksit dan alumina itu sekitar 4%, totalnya sekitar 873 miliar, dan ada yang kecil lagi sekitar 1% ini yang batu bara tadi. Nah, Antam itu menjual atau memproduksi produknya untuk domestik, dijual di domestik 32%, dan ekspornya yang besar yaitu sekitar 68%. Tentunya karena dia komoditas, maka harga dari komoditi ini sangat berpengaruh. Jadi misalkan kalau harga emas yang dijual naik, tentu itu akan menambah pundi-pundi atau menambah margin keuntungan dari Antam sendiri. Nah, kalau kita bagi ada integrated mining company-nya ada 3, mulai dari upstream sampai finish product. Yang ini yang nikel dia punya di Pomala untuk penambangan, di North Konawe Utara, kemudian Halmahera Timur, dan Pulau Gap ya, dia punya penambangan nikelnya. Dan ini ada ferronikel plant-nya untuk pemrosesannya, dan ada Halmahera Timur juga ferronikel plant yang sedang dalam pengembangan development project. Ini hasilnya ferronikel yang nantinya akan diekspor ataupun digunakan dalam pasar dalam negeri, domestik. Ini goldnya di Pongkor dan Cibaliung, dan ini bisa Anda baca lah sampai akhirnya ini logam mulia yang diperjualbelikan ke masyarakat kita, yang biasanya dibeli kalau nggak salah paling kecil sekitar 1 gram sampai ada yang 100 gram atau mungkin 1 kilogram ya kalau nggak salah. Kemudian bauksit, ada Taeyong Bauxite Mine tambangannya, kemudian ada chemical grade alumina plant-nya, kemudian ada main power ini di Tayan dan ini di main power smelter, dan ini finish produknya berupa chemical grade alumina. Ini semua bisa kita baca ya, sangat detail. Nah, seperti ini.
Nah, mungkin karena waktu yang terbatas, kita fokus dulu ke kinerja dari perusahaan, ya. Ini saya sudah menerjemahkan, jadi kalau Anda mau mendownload laporan keuangan, sebenarnya Anda bisa masuk di bagian sini tadi ya. Klik di sini, kemudian Anda masuk ke laporan tahunan misalkan, atau laporan kuartalan juga boleh. Nah, tinggal Anda download, misalkan Anda butuh, ini kuartal keempat sudah keluar ya. Tapi setahu seingat saya ini masih belum detail ya. Masih berupa penjelasan tentang penjualan. Nah, akhirnya saya karena datanya belum lengkap sampai ke cash flow, akhirnya saya jadi cuma highlight dari jumlah tonase yang dijual dari masing-masing tadi finish product. Nah, akhirnya saya menggunakan lebih ke kuartal ketiga 2019 di sini. Dan nanti saya anualkan setahun. Nah, mungkin agak susah untuk Anda melihat kalau dia dalam bentuk angka seperti ini. Pada intinya, setiap analisa kita butuh untuk memindahkan data dari mentahan, dari berupa laporan keuangan. Contohnya, seperti yang tadi saya tunjukin, biasanya di atas itu persentase itu seperti ini. Nanti ini nggak ada ya. Biasanya kita juga bisa download di sini. Anda bisa download misalkan untuk pertengahan Juni atau ini misalnya obsession deposit September. Bentuknya normal lah seperti laporan keuangan yang mungkin pernah Anda lihat di idx.co.id, Anda bisa download di sana. Cuman di idx.co.id itu biasanya hanya untuk 3 tahun. Jadi kalau Anda mau lebih dari itu, which saya sarankan kalau bisa 5 tahun minimal, lebih dari itu akan lebih bagus lagi untuk Anda melihat tren dari kinerja perusahaan. Jadi saya menerjemahkan dari PDF ini, dari file ini, ya kita copy. Memang awal-awal sih berat ya, satu persatu, tapi kenapa saya sih melakukan ini? Karena terus terang ada banyak memang aplikasi ataupun software yang menyediakan data-data kinerja bahkan lengkap dengan rasio-rasionya seperti profit margin, operating margin, atau return on equity. Tapi somehow saya melihat ada beberapa yang namanya dia free ya, database yang free. Tentu kita nggak bisa berharap dia sangat akurat. Makanya saya terus terang sering sekali juga ditanyakan teman-teman ataupun dari follower saya di Instagram di Yosi Girsang, Pak, kenapa waktu saya saya sering bikin quiz gitu ya, kenapa angka saya berbeda dengan angka yang dilihat oleh rekan ini di aplikasi online trading. Jadi biasanya di online trading itu juga disiapkan financial statement yang sudah dirangkum. Nah itu kadang-kadang ya namanya free, kan kita nggak bisa berharap akurasi. Makanya menurut saya sih yang paling tepat untuk akurasi yang lebih akurat ya tentu kita bikin sendiri. Dan sebenarnya ini kan juga cuman hanya dalam waktu kita update dalam waktu per 3 bulanan lah, jadi nggak gitu masalah juga sih sebenarnya. Nah, sekarang sebelum kita bahas kinerja sedikit, tadi kan dijelaskan bahwa misi dari Antam itu untuk fokus pada menaikkan nilai perusahaan, yang akhirnya tentu itu untuk membuat para pemegang sahamnya juga happy dalam artian melihat bahwa investasinya bertumbuh gitu ya. Namun somehow kalau kita lihat di pergerakan harga saham Antam ini, jadi kalau kita lihat harga saham Antam dari 2006 ya sempat di bawah dan dia naik ke level 2.500 di 2007 dan akhirnya sampai di puncaknya ini sebelum subprime mortgage, sebelum ada resesi ekonomi di 2008, sebelum resesi aja, itu sampai di angka 3.900 ya, 3.926. Nah, kalau ada orang yang menggantungkan nasib dana pensiunnya di saham Antam selama kurang lebih 13 tahun dari 2006 sampai 2020 atau 2019, itu udah pasti merugi. Kenapa? Karena per data terakhir
Ini saya posting di sekitar tanggal 6 Maret, di sini ada 6 Maret, itu 610 harganya. Bayangkan sempat di 3.900, turun hampir 84,5%. Jadi sangat dalam sekali. Oke, mungkin orang nggak akan beli tepat di atas. Mungkin orang sudah beli ketika sudah turun setengah. Ya, turun setengah di harga 1.963 kalau kita bagi dua antara 3926 ini bagi 2 menjadi 1963 ya. Nah, itu sendiri kalau udah diturun 50% jadi tengah sini baru dibeli, itu pun masih rugi kurang lebih 68,9% di saat sekarang di harga 610 ya. Dan kerugian itu sendiri, oke, kita asumsikan dan kerugian itu sendiri belum memperhitungkan inflasi, karena kita tahu bahwa kita sebenarnya ada inflasi kurang lebih kalau dari 2006 sampai 2019 mungkin sekitar 6%-an lah rata-rata. Walaupun dalam 5 tahun terakhir itu hanya di angka sekitar 3-4%. Tapi kalau kita average dari 2006 itu mungkin sekitar 6%-an. Jadi tiap tahun ada 6% lagi selama 13 tahun. Artinya Anda sebenarnya nggak cuma rugi yang tadi 84% atau 68%, tapi ada inflasi lagi. Ya kalau Anda kali aja 6 kali 13 kan sudah berapa itu? Sekitar 80-an ya. Hampir 80 ya. 80% sendiri dari inflasi gitu. Itu yang sudah menurunkan nilai dari uang Anda ya, di luar dari kerugian karena turunnya harga saham. Dan itu kita pakai skenario yang Anda membeli katakan di harga terendah di Oktober 2009, jadi setelah resesi kan masih lanjut lagi di 2009, itu di harga 789 ya, dan Anda simpan selama 10 tahun 5 bulan, itu pemegang Antam masih rugi 22,7, belum termasuk inflasi yang tadi kita hitung. Artinya bahwa saham Antam ini, Aneka Tambang, ternyata untuk investasi jangka panjang itu tidak baik atau tidak bagus. Jadi persepsi kita mengatakan bahwa saham BUMN itu bagus untuk diinvest jangka panjang, ternyata hal itu tidak berlaku persepsi atau asumsi kita di saham Antam. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa saham Antam itu akhirnya turun sangat signifikan? Nah, kita lihat, kalau saya olah grafik yang dari data ini, ya, kalau saya olah berupa chart gitu ya, dari 2006 sampai 2019. Nah, ini kita lihat. Sebenarnya sales itu yang biru ini, penjualan dari Antam, ini satuannya dalam miliar rupiah. Itu di 2006 sekitar 5 triliun, 5,6 triliun atau 5.600 miliar. Naik ke 12, di sini agak stagnan terus, ya. Bahkan bayangkan di 2007 sekitar 12, sempat turun lagi ke 9.000. Kemudian melonjak nih ya, karena ada beberapa dari plan yang juga sudah beroperasi, dan akhirnya paling tinggi itu pernah di tahun 2018 kemarin, kenaikannya lihat nih hampir 100% ya, dari 12 triliun naik ke 25 triliun, naik lagi di kalau kita setahunkan di 2019 naik sekitar 29 triliun. Artinya dari sisi sales, kalau cuma kita lihat dari ujung ke ujung, sebenarnya naik dong gitu ya. Walaupun kita lihat yang sangat kita sayangkan adalah laba bersih ya. Laba bersih Antam sayangnya sekali itu kayak malah makin kecil gitu. Bahkan pernah merugi di tahun 2015 di sini. Ya. Memang biasanya perusahaan-perusahaan tambang alasannya pasti kecenderungan karena harga dari jual dari komoditas yang turun. Tapi saya juga banyak melihat beberapa perusahaan yang mungkin ada turun tapi tidak sampai kayak seperti ini grafiknya. Jadi ketika kondisi lumayan bagus dia di angka segini 5 triliun, 1,3, tapi masa setelah sekian tahun gitu bahkan minusnya lebih besar lagi 1,4 gitu. Sebenarnya ini bisa diverifikasi di berapa sih harga dari gold sama tadi kan ya, yang besar itu nikel sama ini yang gold ya. Berapa sih harganya? Nah,
paling gambarannya di nikel itu seingat saya di 2019 itu cenderung agak tinggi karena pada waktu itu keluar keputusan akan melarang untuk ekspor nikel yang masih berupa barang mentah. Ya, seingat saya. Nah, tapi pada intinya walaupun penjualan naik seperti ini, keuntungan hanya di sekitar 804 miliar. Nah, ini yang sayang sekali. Kenapa bisa begitu? Kita coba analisa di daerah sini. Margin. Ya, mungkin ada yang belum tahu apa itu margin. Intinya, kalau dia bicara operating margin, itu adalah membagi antara margin dari laba operasi atau istilahnya sering operating income, ini kita bagi dengan penjualan revenue di sini. Ini langsung kita bagi, ya. Kalau dia net profit margin, langsung kita bagi antara laba bersih dibagi dengan omset atau penjualan atau revenue. Sehingga biasanya net profit margin biasanya akan selalu lebih rendah dari gross profit margin, kecuali ada mungkin salah satu karena ada penghasilan perusahaan dari hal-hal lain, sifatnya pemasukan bukan dari bisnis core dari perusahaan, kurang lebih seperti itu. Makanya di sini di tahun 2006-2007 baik profit margin maupun net profit margin maupun operating profit margin itu masih cukup tinggi, dan dia turun sempat di 2009 karena ya mungkin di sini juga memang terjadi resesi ekonomi sehingga makin turun sangat dalam. Kemudian sempat setelah itu langsung recover lagi naik ke angka 22% untuk operating margin, NPM-nya 19%, dan akhirnya dia sampai sekarang kelihatan seperti setelah minus di sini juga tidak menunjukkan progres yang terlalu bagus. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, kalau perusahaan marginnya segini doang gitu ya, hanya sangat kecil, ini sangat rentan ya. Perusahaan ini sangat rentan, apalagi kan tadi ekspor ya. Ekspor berarti dijual dalam bentuk US dollar ya, mengikuti komoditas dalam US dollar. Ketika rupiah melemah, ya tentu itu ada impact terhadap penjualan. Begitu juga ketika rupiah menguat, itu juga ada impact kepada penjualan. Karena kebanyakan mostly operational itu dibayar dengan rupiah, namun produknya karena tadi ada ekspor hampir sekitar 60% lebih. Dan memang kalau kita lihat dari arus kas aktivitas operasi yang benar-benar dari bisnis sendiri, ya ini sangat di sini awalnya menunjukkan progres bagus, tapi drop lagi di 2019. Tentunya ini yang cukup mengecewakan, yang bisa makanya saya sebutkan di tulisan ini bahwa ya ini menunjukkan bahwa Antam masih belum dijalankan oleh manajemen yang efisien, bahwa manajemen harusnya bisa melihat opportunity untuk mengurangi pengeluaran sehingga bisa menjalankan satu bentuk operasional yang lebih lean. Ya. Apapun cara, yang paling tahu saya waktu itu adalah manajemen dari Aneka Tambang. Dan kita cukup terkejut, ternyata memang ada 27, ya teman-teman mungkin waktu membaca tulisan ini ada 27 anak perusahaan dari Aneka Tambang. Yang ini saya bilang kasusnya mirip mungkin seperti Garuda. Dan sempat ada kasus di Garuda, beberapa dilikuidasi, direncanakan dilikuidasi. Saya nggak tahu apakah akhirnya sudah di follow up oleh Pak Erick Thohir. Intinya, ya, apakah benar-benar semua anak perusahaan di sini menguntungkan? Ya, kalau tidak menguntungkan kan berarti membebani, karena apa? Ada cost yang keluar lagi di sana. Nah, ini sebenarnya dari pemerintah, karena kan saham Antam ini paling besar kan dipegang oleh Indonesia Asahan Aluminium, which is itu pun BUMN milik pemerintah. Jadi 65% saham dari Antam itu milik dari Indonesia Asahan Aluminium. Dulu langsung oleh pemerintah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan menunjuk Inalum sebagai induk perusahaan. Dan sementara ya Inalum sendiri adalah
dibawahi oleh Kementerian BUMN. Jadi ini mungkin menurut saya PR dari Pak Erick Thohir yang katanya mau berbenah BUMN, harusnya ini harus direview. Nah, hal lain yang mungkin juga akan agak memberatkan adalah ya ternyata dengan kalau kita lihat 20 shareholder atau pemegang saham terbesar di Antam itu ada hubungannya ke masyarakat luas ya. Saya dalam ini tidak menakut-nakuti, cuman kalau Anda lihat tadi harga saham Antam yang turunnya cukup signifikan dalam waktu 13 tahun terakhir. Biasanya ya lembaga-lembaga yang hubungannya ke dana pensiun, BPJS itu kan pendekatannya adalah investasi jangka panjang. Dan memang kita cek, contohnya kayak JHT ini dari 2012 sudah pemilik 2,21% saham Antam. Yang mana kalau kita hitung dari tahun 2012 sendiri, itu ya penyusutannya sudah kurang lebih 59,3%. Ya, 59,3%. Ya memang ada right issue atau penambahan jumlah saham kalau nggak salah di 2015. Cuman tetap dana yang masuk di 2012 itu sudah menyusut hampir setengahnya untuk perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga ya. Ini contohnya gini, ada JHT, ada Taspen, asuransi ya. Kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja, ada ini jaminan kecelakaan kerja, ini BPJS Ketenagakerjaan ya. Yang saya bingung lagi nih ada Manulife di sini. Ini 2018 ya. Mungkin 2019 juga bisa kita lihat ada di sini harusnya. Sini kita bisa search. Atau mungkin kita bisa lihat di website perusahaan. Di bagian pemilikan. Nah, ini kan ada ini. Ya, Inalum 65%, ini yang tadi JHT 2,72%, ini data Desember 2019 ya. Taspen itu 1,9% dari total sahamnya. Ini tinggal kalikan aja nilainya. Dikalikan harga saat ini sekitar 600-an. Ini kecil, orang pribadi yang nggak kecil lah. Kalau kamu kalikan ini dengan 158 juta, ya kamu kalikan 100 saja kan sudah sekitar 15 miliar. Berarti kalau kali 6 lagi, ya sekitar 60 miliar. Ada BPJS Ketenagakerjaan ya, sebentar ya. Jadi sekitar 105 BPJS Ketenagakerjaan ya, 150 juta, 080 dikali 610 sekitar 91 miliar. Sorry, tadi saya salah hitung, jadi yang tadi mungkin ini sekitar 90 miliar. Ada Citibank juga ya. Citibank juga ada di sini. Manulife ya, AIA, ada dana pensiun juga ya. Aksa Mandiri, ya, Asabri yang kemarin sempat kasus dengan Pak Beni Cokro juga ya. Ini ada Pharmacyclics dan Bina Padi. Dan produk Bina Padi, reksadana juga ada beberapa yang suspend oleh OJK. Oke, mungkin kita nggak ke sana, tapi pada intinya adalah dalam jangka panjang menurut saya ini akan menjadi masalah kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN kebetulan baru mengangkat di akhir Desember di kuartal keempat, mengangkat direktur yang baru, manajemen yang baru ya. Saat ini kita lihat manajemennya siapa aja. Ini ada Jenderal Agus Surya Bakti ya. Sebelumnya kalau nggak salah Jenderal juga yang sekarang Menteri Agama.
saya. Bisa cek sendiri laporan kami. Agama kita, Menteri Agama Pak Fakhrul Razi, seingat saya itu di tahun-tahun sebelumnya. Ini kalau nggak salah baru. Ini juga sebenarnya banyak yang protes juga kenapa komisaris utama dari dari angkatan. Sebenarnya buat saya sih nggak masalah, yang penting profesional dan paham permasalahan di angkatan. Nah ini Pak Dana, ini tantangannya kita lihat ya, ada orang-orang yang baru ditunjuk ya. Kita akan monitor terus ya, mudah-mudahan ada perkembangan yang baik. Pada intinya kita berharap BUMN itu harusnya justru dikelola dengan lebih baik lagi seperti janji dan selalu menjadi katanya Pak Erick Thohir, BUMN itu bukan badan usaha milik nenek lu ya. Jadi tolong Pak Thohir ini diperhatikan supaya nanti kedepannya Antam bisa menjadi BUMN yang lebih efisien lagi. Gak cuma fokus untuk mengejar proyek, tapi juga untuk mengatur pengeluaran agar perusahaan lebih sehat dan efisien. Ya, itu dulu analisa kita. Semoga bermanfaat. Salam investasi.